Jadi saya selalu berpikir, Tuhan, kalau memang saya gagal dalam pernikahan saya tidak ingin anak-anak saya gagal. Iya. Itu keinginan saya. Kalau saya harus sendiri, Iya. saya siap, Tuhan. Iya. Saya siap sendiri. Podcast Kana bersama Pastor Dusia Silaban. Setiap hari Minggu jam 4 sore, Dulos Production mengadakan ibadah minggu di Hotel Haris lantai 5, Mall FX Sudirman, Jakarta Pusat. Setiap hari Minggu aku ada di sana melayani. Jadi buat Bapak Ibu teman-teman yang mau didoakan secara pribadi, konseling secara pribadi, boleh datang langsung, ya. Dan buat Bapak Ibu teman-teman yang rindu bergabung pelayanan bersama dengan kami setiap hari Minggu di sana, juga boleh datang aja langsung, nanti kita ngobrol-ngobrol. Haleluya. Apa yang Tuhan sudah persatukan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Sebab yang Tuhan sudah persatukan mereka bukan lagi dua, tapi satu. Allah membenci perceraian. Selama suami masih hidup, istri terikat. Selama istri masih hidup, suami terikat. Tidak bisa menikah yang kedua kali. Sekalipun terjadi perzinahan, tidak boleh bercerai. Sekalipun terjadi KDRT, tidak boleh bercerai. Tak kunjung punya keturunan, tidak boleh bercerai. Pasangan sakit-sakitan, tidak boleh bercerai. Pasangan pindah keyakinan, tidak boleh bercerai. Pasangan kembali kepada keyakinannya yang lama, tidak boleh bercerai. Sampai maut, sampai kematian yang benar-benar menceraikan. Bapak Ibu teman-teman semuanya, mari terus kita dukung agar podcast Kana semakin maju, semakin berkembang. Bapak Ibu teman-teman bisa mendukung dengan cara membeli kaos-kaos rohani dari kami. Link untuk pembelian kaos-kaos rohani ada di deskripsi. Atau Bapak Ibu teman-teman bisa menabur di nomor yang tertera di bawah ini. Saat ini di studio podcast Kana sudah hadir Kakak Erna Siahaan. Wah, shalom Kak. Shalom. Ini orang Batak ini. Langsung aja. Dulu jumpa suami di mana? Pertama kali. Pertama kali jumpa suami itu saat saya bekerja. Oh. Di situlah jumpa di tempat iya, kerjaan itu. Di tempat kerja. Oh, berarti apa? Satu kantor? Enggak, jadi dia kalau membeli, dulu kan dia ada kontrak dengan Indonesia. Jadi kalau misalnya mau beli barang-barang supply gitu, kebetulan saya yang sebagai perantara untuk. Oh, barang-barang dari Indonesia. Berarti bukan orang Indonesia? Bukan. Oh, dapat orang luar negeri nih. Iya. Mantap kali. Jadi terjadi cinta lokasi nih karena keseringan Iya. apa? Bertatapan. Bertatapan. Oke, siapa yang dekatin duluan? Dia sih. Kakak mau? Mau karena dia kelihatannya baik. Oh, kelihatannya. Oke. Orang Kristen juga. Orang Kristen. Seiman, mantap ini gitu kan. Dan akhirnya terjadi komunikasi yang lebih dalam. Iya, begitu. Wih, mantap kali. Ditembak lah ini ceritanya. Iya, ditembak. Apalah yang membuat kakak mau? Yang membuat saya merasa aman karena pertama kita seiman. Itu yang pertama. Dan saya lihat karena perkenalan terjadi, jadi saya harus mengetahui latar belakang. Biasa kan harus ada bibit, bebek, bobot gitu kan. Betul. Dan saya tahu dia dari keluarga orang yang memang hidupnya dari pelayanan juga. Keluarga pelayanan ini? Oh, oke. Dia ada anak yang keenam dari 6 bersaudara. Anak apa ini? Anak Syapudan ini? Iya, anak Syapudan. Anak bontot, oke. Iya. Dan terus mencari tahu? Ya, saya mencari tahu dulu latar belakang dari keluarganya. Dan kebetulan kakaknya yang nomor 1 dan nomor 2 itu adalah pendeta. Gitu. Oke. Jadi saya basicnya lihat dari situ. Kalau begitu saya pikir, wah ini kayaknya
orang yang benar-benar hidup dalam Tuhan juga gitu. Itu Oke. yang saya pikir wah ini kayaknya yang tepat gitu buat saya gitu. Oke. Dan akhirnya berani memutuskan menikah. Ya, saya berani memutuskan menikah. Ini dia udah stay di Indonesia apa cuman Kak? Jadi dia itu ada kontrak kerja dengan Indonesia. Waktu itu dia ada kontrak, jadi kalau dengan perusahaan Indonesia itu nanti dia kontrak di Indonesia tiga bulan tiga bulan di darat, setahun di laut begitu. Oh gitu. Jadi kita kalau dia 3 bulan di sini ya dia bertemu dengan saya, jadi meningkat Oke. ke jenjang yang lebih mengenal satu sama lain gitu, dan kita menikah. Berapa tahun jalan sama dia sebelum akhirnya memutuskan menikah? Kira-kira setahun aja sih. Wih, cepat kali Cepat, tuh. karena saya merasa sudah mantap karena melihat latar belakang dari keluarganya. Keluarganya itu orang yang dekat dengan Tuhan, itu dari kakak-kakaknya yang pertama dan yang kedua gitu. Terus dia juga selalu kalau saya lihat dia selalu bicara tapi berdasarkan firman Oke. gitu. Itu yang membuat saya merasa kayaknya orang ini kok baik gitu, dan saya selalu merasa kok saya nyaman gitu bawaannya gitu. Oke. Dikenalin ke keluarganya pada waktu itu. Ya, Berarti kakak dibawa ke sana? enggak, lewat kontak telepon. Oh, belum pernah jumpa. Belum pernah. Belum Oh. pernah. Video call, Ah. terus bicara gitu. Oke. Berani juga kakak ini langsung. Iya. Dan kakak kenalin ke keluarga besar yang ada di Indonesia. Iya, saya kenalkan. Dan mama saya setuju. Mama setuju, semua keluarga setuju. Setuju. Nggak ada masalah ya? Nggak ada masalah. Oke. Berarti gas lah ini ya. Iya, begitulah. Dan apa namanya tuh? Berarti nggak ada bimbingan pranikah, ini kan 1 tahun ini. Ada, kita sempat sharing dulu, waktu itu saya sharing, kebetulan memang pendetanya juga orang luar. Kita ada di Charismatic Worship. Kita konseling dulu sebelum pernikahan. Berapa lama itu? Itu hanya berapa bulan ya? Oke. Saya ingat, saya lupa juga itu. Lupa juga berapa lama gitu. Cuman memang kita dibicarakan kalau memang menikah antar negara itu memang susah gitu kan. Oh, kenapa susahnya? Karena waktu itu sebelum dia imigran, dia itu kan negaranya dia tidak ada kontak dengan, tidak ada embasi di sini gitu, tidak ada. Jadi dia di bawah British Amerika. Jadi itu memang agak susah juga memang kita nunggu. Sebelum kita diresmikan di gereja gitu. Karena memang ada di situ suatu pelayanan gereja yang memang khusus orang-orang luar gitu. Yang Jadi mau nikah. kita dibantu gitu. Oke, dan berarti keluarga besar cemana datang semua dari sana, dari luar? Tidak. Bah. Tidak datang. Oke. Itu memang sebenarnya harus ya. Harus, ini kan momen. Harus sebenarnya. Cuman memang kalau saya boleh jujur, saat itu memang saya sudah hamil gitu. Oh, ini hamil di luar nikah berarti. Hamil luar nikah. Jadi kata dia lebih baik memang harus disahkan gitu, diresmikan. Jadi saya bilang oke gitu. Oke. Kak, tapi keluarga besar tahu nggak kalau kakak sudah hamil? Kalau dari mama tahu, cuman dari keluarganya tidak tahu. Oke ya, karena kan ya ditutupin lah kira-kira gitu ya. Mungkin karena mereka kan, dia mungkin agak sedikit worried juga, karena kan keluarganya itu dari orang-orang pelayanan gitu kan. Mungkin nanti bagaimana gitu. Jadi dia hanya bagaimana nih solusinya supaya ya memang harus nikah gitu. Jadi kita menikah. Kalau keluarga besar dari dia udah tahu kalau kondisi? Tidak tahu. Nggak tahu Hanya juga dari keluarga saya yang tahu gitu. Oke. Dari mama sendiri. Kalau jadi saya langsung bicara sama mama gitu. Kalau saya itu sudah. Iya. Jadi kata mama ya sudah nikah, ya harus nikah gitu. Pendeta tahu? Pendeta tahu. Tapi sebenarnya hamil di luar nikah tidak harus diberkati. Itu kebenarannya. Iya. Betul bertanggung jawab,
Tetapi bertanggung jawab bukan harus dinikahi. Iya. Gitu loh. Bertanggung jawab dalam arti ya dibesarkan, jangan dibuang anak tersebut, dibesarkan, dan ya bapaknya ya tanggung jawab membiayai gitu. Iya. Harusnya di situ ya, Iya, tidak harus harusnya. diberkati. Kenapa? Karena belum tentu Tuhan berkenan. Iya. Belum tentu jodoh yang dari Tuhan, kan gitu loh. Iya, benar. Jadi ya harusnya tidak harus diberkati, tetapi kalaupun diberkati bisa diberkati ya. Oke, dan terjadilah pemberkatan. Iya. Oke. Dan setelah diberkati tinggal di Indonesia. Iya, tinggal di Indonesia dia. Dia mengurus KIMS karena dia ada kontrak kerja di Indonesia, itu nggak begitu sulit. Oke. Tapi setelah dia putus kontrak itu yang bikin, disitulah kita ada semacam complicated. Aduh, bagaimana ya ini, saya nggak bisa tinggal lama di Indonesia, begitu dia bilang. Oh. Oke. Dan apa yang terjadi? Karena dia kontraknya sudah habis, dia harus balik ke negaranya, gitu. Dan balik. Waktu itu saya bertekad untuk ikut sama dia. Iya, ikut kan istri. Iya. Tapi dia bilang ini sangat susah diurus karena negara saya itu di bawah jajahan British dan saya masih harus mengurus karena dia bilang dia akan imigran ke suatu negara. Oke. Gitu. Jadi dia suruh saya untuk tunggu sampai saya settle gitu. Saya sudah settle di negara itu, nanti kamu saya bawa, gitu dia bilang. Oh, perjanjiannya begitu. Oke, kakak nggak ada masalah. Saya bilang oke, nggak apa-apa, saya tunggu. Tapi memang dia tiap hari kontak gitu. Oke. Ada kontak, ada gitu. Karena dia sudah waktu saya melahirkan, tapi waktu itu melahirkan tidak ditemani ya. Oh, waktu lahiran nggak ada dia? Nggak ada, karena dia masih ada kontrak saat itu. Saat itu ada kontrak 1 tahun di laut. Setelah anak saya lahir jalan 2 minggu, dia baru selesai kontrak, dia datang. Jadi lahirannya nggak lihat ya? Iya, gitu. Oke. Jadi, tapi setelah melahirkan ada 2 minggu anak saya, baru dia datang ke Indonesia selesai kontrak. Baru dia tinggal untuk 6 bulan, pergi lagi 1 tahun gitu. Kalau dia sudah off, dia akan off di Indonesia selama 6 bulan. Selama 6 bulan? Paling cepat itu 3 bulan, paling lama 6 bulan. Gitu. Baru dia naik lagi ke laut gitu. Ya ampun. Oke. Dan akhirnya ini setelah kontraknya habis, berangkatlah. Ya, berangkat. Pulang Dia harus, karena sudah tidak ada lagi yang mengcover. Biasa kan kalau di Indonesia itu, kalau dia memang bekerja untuk Indonesia, pemerintah Indonesia memang menyediakan itu. Gitu. Tapi setelah dia sudah habis, dia memutuskan untuk kembali ke negaranya gitu. Disitulah mulai timbul apa? konflik gitu, karena dia bilang aku nanti akan datang lagi ke Indonesia setelah settle, aku datang ke Indonesia atau kamu menyusul, begitu. Dan konflik apa nih yang terjadi nih? Banyak sih konfliknya, karena dia tuh lama sekali gitu, tidak. Saya bilang ini bagaimana setelah setahun, 2 tahun berlalu sampai tahun anak saya memasuki SD ya, sudah tidak pernah ketemu sama papanya. Jadi jadi sampai SD tuh ya? Sampai SD itu berlanjut. Terus saya tanya, kapan kamu mau ke Indonesia? Dia bilang aku lagi imigran ke suatu negara, bukan di negara aku. Jadi aku hanya untuk tunggu supaya aku dapat residen di situ. Jadi janji gitu. Oh, udah mulai banyak berjanji nih. Gitu. Iya, udah. Seperti itu. Jadi ya saya sabar aja gitu, sampai anak saya masuk SMP. Terus sampai SMP kan? Iya, sampai SMP. Dan itu berlanjut sampai 28 tahun. Iya. Janji-janji itu sampai 28 tahun. Tuhan. Dan pada pas tahun anak saya masuk SMP, di situ dia sudah mulai gimana ya? Ya cukup sedih juga sih, dia bilang kalau kamu mau menikah lagi terserah. Dia bilang begitu, itu keputusan
kamu mau menikah terserah. Terus saya tanya kenapa? Iya, kenapa? Apakah ada yang lain? Dia tidak mau jawab. Dia tidak mau jawab. Oke, saya bilang. Ya, saya struggle sendiri lah. Urus anak saya. Untungnya saya masih bekerja. Iya. Gitu. Oke. Saya masih bekerja. Saya hidupi anak saya. Memang dia bantu tiap bulan. Oh, dia. Karena ada, biar bagaimana kan mungkin dia karena dari keluarga yang memang di dalam pelayanan Tuhan, dan saya kenal dengan kakaknya yang pendeta yang ada di Amerika, dan yang satu ada di London, kita masih sering kontak. Entah mungkin dia menutupi sesuatu, saya tidak tahu. Oke. Sampai keputusan itu dia bilang, kamu kalau mau sudah ada yang lain itu lebih bagus, karena saya di sini juga belum tahu, kata dia gitu. Loh. Saya jadi bingung situ. Saya confused. Iya. Saya ketemu dengan seorang pria. Terus dia bilang teman curhat lah gitu. Iya. Teman curhat. Terus akhirnya dia bilang kita nikah aja, dia bilang gitu kan. Oke. Dan kebetulan saat itu sih saya tidak berpikir untuk, tadinya saya tidak berpikir untuk menikah lagi gitu. Terus saya pikir umur saya saat itu masih cukup. Saya ada keinginan pingin punya anak lagi gitu. Oh, oke. Karena saya kasihan sama anak saya yang satu ini gitu. Gak ada temannya Gak ada gitu. temannya. Terus dia juga selalu, "Ma, kira-kira papa kapan sih Ma balik?" begitu kan. Terus saya bilang sabar, kita sabar. Tapi memang pas suami saya bilang seperti itu, kayaknya rasanya saya udah patah semangat gitu. Iya. Dan memang dia tidak pernah, untuk saya itu dia tidak pernah perhatian lagi. Oke. Tapi masih teleponan gitu. Telepon untuk anak, untuk keperluan anak. Dia sudah mulai berubah. Oke. Sudah mulai berubah, dan dia menyarankan saya untuk menikah lagi. Oke. Tapi kalau saya tanya, dia menutupi. Dia menutupi, dia bilang, kalau saya tanya apa kamu ada yang lain, dia balik tanya lagi, kamu udah ada yang lain nggak gitu. Yang saya inginkan itu keterus terangan gitu. Iya. Tapi ya dia mungkin, ya saya tidak tahu bagaimana dia di sana karena kita kan berjauhan ya. Iya. Jadi saya memutuskan oke, kalau kayak begitu. Dan kebetulan saat itu saya berpikiran begini, saya masih bisa untuk saya punya keturunan lagi gitu. Jadi akhirnya saya bertemu dengan seorang pria. Dan kebetulan itu kita teman curhat lah ya. Mungkin saya buta gitu, tidak melihat dia dulu, cuman saya merasa nyaman sama dia gitu. Dan akhirnya dia seorang duda. Dia seorang duda dengan 4 anak. Apa ini, cerai hidup, cerai mati? Cerai hidup. Cerai hidup, dan kebetulan istrinya pun sudah menikah lagi dengan pria lain. Jadi kita curhat-curhat gitu. Setelah curhat-curhat, akhirnya dia mengajak saya untuk menikah. Untuk menikah, dan saya kembali punya anak satu lagi gitu. Tapi apa yang membuat kakak mau menikah? Karena kan secara Kristen nggak boleh nih. Sebenarnya begitu. Dan kakak juga belum resmi bercerai kan? Tidak cerai kan? Iya, tidak cerai. Tapi waktu itu saya memang minta untuk kalau memang pingin cerai ya sudah. Tapi dia karena mungkin pengurusannya ini agak sedikit susah. Ya gitu susah karena antar negara ini. Antar negara. Jadi begitu aja, begitu aja ditinggal. Iya. Berlangsung lama sampai menginjak anak saya kuliah gitu kan. Jadi nggak pernah ketemu sama bapaknya? Tidak pernah ketemu. Oh. Tidak pernah. Oke, hanya teleponan, video call gitu ya, tapi ketemu. Tapi kalau dengan saya jarang komunikasi. Hanya karena dia ada anak, jadi anaknya sudah besar, dia tetap komunikasi sama anak. Gitu. Kalau sama saya seperlunya aja gitu. Oke. Sudah terlihat bahwa dia tidak pernah perhatian, nggak care lagi itu sama saya gitu. Masa bodoh gitu. Jadi kadang-kadang saya suka bilang,
ini anakmu kan ini di universitas yang ini kan kadang-kadang biaya mahal. Terus dia cuma mencukupi, oke 1 bulan saya targetan segini, cukup atau tidak cukup, itu terserah kamu. Oke. Jadi itu yang memutuskan saya untuk saya bekerja. Itu. Ya. Gitu. Dan dalam pernikahan kedua diberkati di gereja. Pernikahan kedua tidak diberkati, cuman Berarti, dia urus semua. Karena dia di waktu itu ada di suatu jabatan yang cukup bagus pekerjaannya, dia cuman bilang saya butuh nama, karena bikin akte itu kan harus ada nama orang tua, harus ada nama ayah ibu ya kan. Kalau di luar nikah itu akte hanya di luar nikah, jadi dia pingin anaknya itu diakui. Jadi dia urus semuanya sampai mungkin dia punya suatu kenalan yang bisa urus semuanya. Pokoknya kamu beres, kamu udah jadi istri saya, ada surat ini, jadi anak bisa untuk dibikin akte seperti itu. Jadi akhirnya karena dia juga di suatu jawatan pemerintah, jadi dia harus ada pengakuan kayak semacam asuransi, harus ada istri anak seperti itu diurus semua. Saya tinggal duduk manis gitu. Dan itu berlanjut selama 10 tahun kita menikah. Oke, itu bukan pernikahan sebenarnya, gitu-gitu aja ya. Sebenarnya memang kalau di dalam Kristen itu memang saya menyadari itu bukan pernikahan. Entah mungkin karena saya terlalu sakit hati dengan janji-janjinya dia, terus tiba-tiba saya tunggu kok tidak pernah kunjung gitu, dan sebenarnya saya sudah bilang penyesalan saya itu waktu itu saya selalu pengen ikut dia, tapi dia tidak izinkan itu. Dia bilang nanti tunggu saya settle. Oke. Karena sebenarnya nggak ada masalah kan soal izin kalau kakak ikut kan. Agak susah memang. Saya pernah coba karena dia masih imigran. Gitu, dia masih imigran, dan itu yang bikin saya harus seperti ini ya gitu. Jadi saya coba bertahan sebenarnya. Saya menyadari bahwa saya tidak boleh melakukan itu. Ya, itu salah sebenarnya dari awal. Salah sebenarnya. Dan berarti tidak pernah melihat sama sekali ya, mertua nggak pernah lihat sama sekali. Tidak pernah. Ya. Oke. Dan bagaimana kondisi saat ini dalam pernikahan yang kedua? Pernikahan kedua itu banyak juga ya konflik. Karena saya pikir dia itu saya pertama memang seperti itulah manusia, kadang-kadang kita melihat dari depannya bagus gitu ya, terus ekonominya juga kan sudah mulai membaik. Saat itu kita mulai pertama kita bekerja sama-sama dari nol dengan dia. Sampai kita jalani bersama, semakin ekonomi naik, dia perlihatkan sebagai seorang pasangan yang baik gitu. Sampai anaknya lahir, dia sayang sama saya. Betul. Cuman ya akhirnya terlihat setelah dia bekerja naik posisi tinggi, semua fasilitas kita dapat sudah mulai berubah. Makin tinggi makin berubah. Iya. Dia melarang saya untuk bekerja kembali karena saya kan di bidang entertain. Saya menyanyi, saya seorang penyanyi, dan dia melarang saya. Padahal saat itu kita hidup sebelum dia bekerja mendapatkan pekerjaan yang layak, kita hidup dari entertain itu. Dia bilang saya harus stop gitu, stop menyanyi, diam di rumah, duduk manis. Mulai di situ terlihatlah sikapnya. Saya tidak boleh melarang dia untuk pergi ke kafe, gitu. Saya sempat tanya gini, dalam hati saya gini, Tuhan ini saya benar atau tidak gitu. Saya tahu ini tidak benar gitu kan. Apakah saya harus menunggu cukup lama gitu kan untuk suami saya gitu. Terus Tuhan izinkan ini terjadi, walaupun saya berpikir saya punya keinginan untuk satu di dalam pernikahan, satu untuk selamanya, selalu begitu dalam hati saya. Tapi kita sebagai manusia
kadang-kadang kedagingan itu selalu ada. Mm-mm. Saat itu kan saya masih muda ya, Iya, iya. masih ibaratnya ada keinginan, oh saya pengen punya pasangan lagi, ini bagaimana suami saya kok janji ke janji begitu kan. Saya tanya sama Tuhan, Tuhan saya itu tidak mau cerai, tidak mau pisah, tapi Ya. kenapa diizinkan terjadi seperti ini? Saya kadang bertanya, selalu berdoa begitu. Iya, iya. Akhirnya saya coba hidup jalani dengan suami saya yang kedua. Kita punya anak satu Iya. dari pernikahan saya yang kedua. Pertama memang menjalani tahun pertama dan tahun kelima itu bagus gitu. Iya, bagus. Bagus, dan dia tahu kan kalau kakak nikah lagi, tahu? tahu. Keluarga besar dari sana juga Oh, tidak tahu. Oh, nggak tahu? Tidak tahu dia. Cuman dia hanya dia yang mengizinkan untuk saya menikah lagi. Karena saya di situ nanti ketahuan setelah anak saya klon, dan ternyata dia sudah juga di sana sudah ada gitu. Oh, jadi akhirnya si anak pertama itu akhirnya jumpa bapaknya. Itu Setelah berapa tahun? 28 tahun. Setelah 28 tahun ke sana. Karena anak saya ingin tahu gitu. Itu yang bikin sedih saya kadang-kadang kalau bicara itu. Mereka ketemu. Dan apa yang dilihat di sana? Dia tidak suka dengan papanya. Dan dia bilang itu sama saya, cerita semua. Dia bilang, Mama itu papa ada yang lain gitu. Tapi papanya tutup-tutupin. Saya lihat di foto rumah ada foto anak kecil satu dan foto saya lagi kecil. Terus saya bilang, foto yang mana nak? Foto waktu yang aku lagi di mobil-mobilan. Dia di motor katanya. Aku lagi di motor, Ma. Oh, itu foto waktu kamu baru umur 2 tahun, nak. Memang papa sempat tanya gitu. Jadi mama kirim, iya foto itu ada, Ma, di rumahnya papa. Gitu. Oke. Tapi dia bilang sama anak saya, ini saya kenalkan, ada wanita di dalam rumah itu. Oh, oke. Oh, dikenali. Tapi dia bilang itu bukan istrinya, itu hanya dia bantu, seorang janda yang dia bantu dengan anak satu gitu. Di situ anak saya sudah mulai merasa, kenapa papa bohong gitu. Iya. Saya kan sudah besar, Mak. Udah tahu, udah ngerti. Saya sudah 27 tahun. Dia bilang gitu. Saya lihat ada sesuatu yang disembunyikan sama papa. Pertama saya datang, saya lihat papa sudah tidak pakai cincin nikah. Terus kedua, papa selalu menutupi kalau saya mau ke rumahnya, dia tidak pernah ajak. Oh, oke. Saya lihat di handphonenya ada foto wanita. Oke. Saya tanya itu siapa. Terus dia bilang, oh ini foto model katanya. Dia bilang begitu. Tapi ya saya cukup mengerti. 28 tahun itu bukan waktu yang gampang. Iya. Dan saya juga dengan yang kedua itu tidak bertahan seterusnya. Iya. Karena banyak kendala-kendala, tapi itu saya percaya itu semua atas seizin Tuhan. Karena saya selalu meminta sama Tuhan, sebenarnya saya tidak mau seperti ini gitu. Iya. Tidak mau saya seperti ini. Iya. Cuman memang ada salah dari awal. Iya. Memang, ya. Iya, itu Karena saya akui. dosa itulah yang menghancurkan semuanya. Iya, betul. Jadi ketika kita buka ruang untuk dia masuk ke dalam hidup kita, justru dosa itu menggerogoti sampai Iya. saat ini. Saya percaya itu. Karena kesalahan yang saya buat, tapi saya selalu berdoa dan minta ampun sama Tuhan. Iya. Saya cuma minta sama Tuhan, Tuhan pimpin saya ke jalan yang benar. Karena saya dari awal tidak ingin bercerai. Iya. Tapi itu kesalahan yang kami buat pada saat sebelum kita Iya. berjanji. Ya. Dan Tuhan sanggup memulihkan segala sesuatunya. Ya. Anak yang kedua berarti ikut sama kakak. Saya.
ikut sama saya. Bagaimana hubungannya dengan kakaknya? Baikkah? Karena kan itu Sangat baik, kakaknya sangat menyayangi dia karena memang dia pingin punya adik katanya. Sekarang pun dia yang biayain hidupnya, sekolahnya semua. Oke. Dan bagaimana? Apakah semakin lama ibu semakin lama semakin mengerti dasar-dasar pernikahan Kristen? Ya, saya mengerti. Dari awal juga sebenarnya kan memang sudah tertulis di situ apa yang sudah disatukan Tuhan tidak dapat diceraikan oleh manusia. Iya, dan tidak ada pernikahan kedua. Iya. Kecuali karena kematian. Iya. Saya juga tidak menginginkan itu, cuman kita sebagai manusia kadang-kadang ya kedagingan itu selalu ada. Tapi saya selalu minta sama Tuhan. Saya minta ampun. Ya. Iya. Karena pada dasarnya saya ini sebagai manusia selalu merasa gini, pada saat saya lihat anak saya itu sendiri, saya tuh berpikiran secara manusia bukan mengikuti firman. Saya ingin, saya pengen punya anak lagi loh gitu dulu kan. Gitu. Jadi saya berniat ya sudah kalau dia memang bilang Nikah udah lagi? nggak mau nikah, udah nggak mau sama saya ya saya ini Ya, aja. Ngapain ya. saya harus suruh cerai? Orang susah juga kok ngurusnya karena berbeda negara gitu kan. Iya. Ya sudah, akhirnya kita berjalan terus seperti itu sampai akhirnya pernikahan kedua saya juga kandas. Kandas karena saya lihat tidak seperti yang saya harapkan. Gitu. Tidak seperti yang saya harapkan. Kadang-kadang saya nggak mengerti juga kenapa ya saya begini. Padahal dari hati kecil saya itu saya tidak mau gitu. Cuman kadang-kadang saya sebagai manusia berpikir lagi, masa sih Tuhan kayak tawar-menawar dengan Tuhan gitu. Saya pikir masa sih Tuhan, saya kan ini sudah lama loh gitu kan. Saya kayaknya harus punya kasih adik lagi sama dia gitu, sama anak saya ini. Tapi kan itu dengan cara yang salah sebenarnya. Iya begitu. Ya. Nah, tapi ternyata memang ya seperti itu. Saya terus minta sama Tuhan, apa yang terjadi baik itu yang tidak saya harapkan, tapi saya percaya itu atas izin Tuhan untuk membawa saya supaya saya lebih matang lagi di dalam iman saya. Saya berpikir seperti itu. Saya minta ampun sama Tuhan. Kok Tuhan saya kok kadang-kadang saya tawar-menawar sama Tuhan gitu. Kayak bicara dengan ayah sendiri, bapak sendiri. Bapak, ini kok saya begini gitu. Kok saya begini, kok lama sekali ya Bapak. Terus saya salah nggak sih Bapak gitu, kayak gitu kan. Saya tahu saya salah gitu. Tapi kenapa harus sampai lama begitu? Saya kadang-kadang berpikir seperti itu, berdoa seperti itu. Iya. Dan akhirnya memang pada pernikahan kedua itu memang tidak berjalan mulus seperti yang saya harapkan. Mulai timbul egois masing-masing. Dia kemudian pada posisi yang karirnya semakin meningkat. Dia tidak mau diatur, tidak boleh. Dia boleh atur saya, tapi saya tidak boleh mengatur dia. Itu. Padahal waktu pertama bertemu itu tidak seperti itu gitu. Dan mulai kelihatan sifat aslinya, pemarah, kadang kalau sudah lebih marah mukul gitu. Jadi saya pikir saya nggak kuat lagi kalau begini gitu. Dan memang sesuai dengan firman ya tidak ada pernikahan kedua ya. Jadi tidak ada. Yang kakak lakukan saat ini adalah memang harus sendiri. Terus mendoakan suami yang pertama supaya dijamah Tuhan dan terjadi pemulihan. Karena ya sesuai dengan firman Tuhan ya sebelum dia meninggal mengembuskan nafas yaitu suami kakak. Gitu. Jadi memang resiko pernikahan Kristen ya seperti ini. Harus sendiri. Sakit, pikul salib. Itulah saya. Jadi saya berpikir Tuhan kalau memang ini salah. Kalau dulu saya berdoa sama Tuhan begini, di pernikahan kedua saya ini tidak ada kegagalan lagi gitu kan. Saya minta ampun sama Tuhan, saya bilang Tuhan, saya pengen ini saya punya anak. Saya tidak ingin seperti
yang pertama tadinya saya berpikir begitu. Iya, iya. Jadi saya selalu berdoa sama Tuhan, minta supaya dia disadarkan gitu Oke, kan. iya. Karena memang dia tidak setia gitu. Dia ada Oke. yang lain lah Oke. gitu. Iya, iya, iya. Tapi ya balik lagi ke diri saya, apakah ini memang mungkin ya inilah yang Tuhan izinkan terjadi gitu. Tapi Tuhan, kalau memang saya mau ingin rumah tangga yang baik, bagaimana Tuhan? Saya selalu berdoa seperti itu. Dan doa saya itu selalu minta dia disadarkan, karena kita masih ada anak yang masih kecil gitu. Waktu itu posisinya anak saya masih sekitar 1 tahunan gitu. Masih perlu kasih sayang bapaknya gitu. Tapi bapaknya sudah mulai lupa diri apa gimana. Dan kita egois masing-masing. Saat itu saya mempertahankan pekerjaan saya, dan dia juga tidak mau dilarang untuk kayak keluar malam terus clubbing gitu, kayak begitu gitu. Terus ini pernikahan apa, saya bilang gitu kan. Jadi memang pertama-tama kita sempat pisah selama hampir 6 bulan. Terus dia datang lagi, kita balik lagi. Ada sekitar 3 kali dia begitu. Oh, balik lagi. Saat saya yang terakhir itu, saya sudah bilang, saya serahkan semua sama Tuhan, sudah ini saya Tuhan, saya milikmu. Situ saya masuk di dalam pelayanan. Masuk dalam pelayanan. Terus tiba-tiba mungkin dia di sana tidak menemukan apa yang seperti dia inginkan, dan dia lihat saya dan anaknya. Dia datang lagi. Terus dia bilang, kita hidup sama-sama lagi ya, kita mulai lagi dari pertama gitu kan. Kita kan saya udah kerja bagus begini, dia bilang. Ya sudah, saya bilang nggak apa-apa, kita mulai. Tapi saya kepingin yang benar-benar ya gitu kan, supaya kita hidup benar. Tapi memang itu hanya berjalan ya mungkin sekitar 4 bulan. Dia berubah terus kembali lagi seperti tabiatnya semula gitu. Dan dia tidak pernah setia sama janjinya. Jadi saya berpikir mungkin doa saya sama Tuhan itu salah. Kalau saya berpikir begitu. Salah. Saya dulu berpikir gini, Tuhan kembalikan dia, karena saya berpikir saya punya anak. Saya tidak ingin anak saya kehilangan kasih sayang bapaknya. Betul, karena itu bukan sesuai dengan firman Tuhan. Gitu. Apalagi kakak sudah memberikan hidup melayani Tuhan kan gitu. Jadi akhirnya memang saya menjauh dari pelayanan setelah itu. Kayaknya saya merasa diri saya, kok ini saya nggak bener ya. Perasaan saya seperti itu sih. Ada di dalam hati seperti itu. Akhirnya memang tidak bisa dipertahankan lagi. Akhirnya saya sudah tahu semua tabiatnya, dan ternyata dia juga merasa dirinya sudah mampu, sudah berdiri di atas kakinya sendiri gitu. Jadi dia memutuskan juga untuk menikah. Menikah dengan yang lain lagi. Jadi nggak bisa sebenarnya, karena kan dia cerai hidup. Dia cerai hidup kan, dia harus berdamai dengan istri harusnya. Akhirnya dia menikah lagi sekarang. Menikah lagi, dan saya tetap sendiri sampai sekarang. Saya cuman berpikir, Tuhan, saya tahu pernikahan itu tidak bisa diceraikan oleh manusia kecuali maut. Sekarang saya berserah diri sama Tuhan, saya bilang. Cuman sekarang jadi peperangan buat diri saya sendiri, bagaimana saya merebut kembali suami yang saya. Pertama. Karena sampai sekarang dia menutupi itu. Nah, jadi anak saya pernah ke sana, itu ada sekitar 2 kali dia pergi ke tempat papanya di negara papanya, dan dia selalu melihat papanya itu menyembunyikan kebohongan. Ada sesuatu. Dia udah bisa rasa udah gede. Kalau dia tanya, "Pak, itu siapa?" Oh itu ada seorang wanita. Dia janda, dia perlu bantuan. Terus dia berpikir gini, kenapa sih papa kasih bantu tuh perempuan, tapi papa nggak kasih bantu mama? Mama nggak dibantu ya kan? Gitu. Jadi apalagi kan waktu anak saya kan sedang bekerja sembari kuliah lagi gitu. Jadi dia selalu bilang, "Mah, aku nggak
bisa biayain mama terlalu banyak. Aku harus keep money dulu juga buat Iya, iya. aku lanjutin Kuliah. kuliah aku lagi. Aku harus ambil S2 lagi mama, jadi mama harus hemat-hemat. Sementara aku tidak berani bilang sama anak kalau aku nih kekurangan buat adiknya begini-gini. Aku berjuang sendiri, memang itu nggak gampang. Iya, 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 iya. Nggak gampang buat aku. Iya, iya. Apalagi ujian itu banyak. Aku kehilangan pekerjaan. Oh. Dan anak aku yang kecil masih butuh biaya. Tapi aku bilang, Tuhan, ini aku sendiri. Kalau memang Tuhan menghendaki aku seperti itu, aku berjalan. Iya. Memang tidak mudah sama sekali. Apalagi di saat-saat seperti ini, Iya. saya harus menanggung sendiri, mencari biaya buat anak sendiri. Karena suami saya yang kedua ini memang ya seperti itu, dia Nggak biayain. tidak. Cuman saya selalu bilang, itu papa kamu. Biar bagaimana kamu tetap seperti komunikasi terus sama papa gitu. Kalau mama sudah tidak ada komunikasi lagi, kamu yang harus komunikasi karena itu papa kamu gitu. Jadi ya anak saya mungkin selalu, kalau memang saya lagi tidak ada untuk biaya uang sekolah, dia minta sama papanya, cuman memang sangat terbatas sekali. Jadi apa yang dia beri itu sebenarnya tidak mencukupi sama sekali. Hanya memberi uang jajan begitu, memberi uang jajan kadang memang tidak cukup juga gitu. Jadi lebih banyak ke sayanya gitu. Saya kadang-kadang komunikasi, kamu tuh dikasih Tuhan rezeki semenjak anak ini lahir. Anak itu kan titipan Tuhan, kamu dikasih rezeki. Kayak misalnya anak saya mau kursus, karena anak saya ini juga pintar di kelas gitu. Iya. Sama seperti kakaknya yang pertama. Jadi saya tuh pingin dia itu bisa mencontoh kakaknya, dan dia suka, kakaknya itu dijadikan teladan buat dia. Cuman ekonomi kita yang kurang gitu. Ekonomi kita kurang. Kadang saya selalu, kalau dengan saya itu tidak terjadi komunikasi yang baik dengan papanya, papa dari anak saya yang kedua ini. Iya. Jadi saya yang selalu bilang ke anak saya, kamu yang berhak minta sama papa, karena kamu itu kan anaknya. Kalau mama sudah bukan istrinya lagi. Iya. Jadi anak saya itu minta, tapi kadang papa cuma ngasih segini, makan gak cukup. Ya udah, pegang aja itu. Jadi dengan biaya sehari-hari, makan, minumnya, kursusnya apa, itu semua yang tanggung anak saya yang pertama. Gitu. Tapi puji Tuhan, saya dikasih anak yang benar-benar benar-benar ya sama mamahnya gitu, perhatian. Puji Tuhan ya. Puji Tuhan. Jadi saya selalu berpikir, Tuhan, kalau memang saya gagal dalam pernikahan saya tidak ingin anak-anak saya gagal. Iya. Itu keinginan saya. Kalau saya harus sendiri, saya siap, Tuhan. Iya. Saya siap sendiri. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih Kak Erna sudah berbagi kisah kepada kita semuanya. Dan doa kami, biarlah pernikahan Kak Erna dipulihkan bersama dengan suami yang pertama. Karena suami yang pertama lah yang sah di hadapan Tuhan. Berjanji di altar sampai maut yang benar-benar menceraikan. Teruslah menjadi tiang doa. Teruslah berlutut. Karena hanya Tuhan Yesus yang sanggup memulihkan segala sesuatunya. Biarlah para penonton kita hari ini bisa belajar banyak ya. Supaya benar-benar mereka tidak salah memilih, tidak salah melangkah, tidak melakukan dosa dari awal. Supaya berkat Tuhan itu bisa mengalir gitu loh. Jadi supaya kalau kita hidup kudus, kalau kita hidup benar, kalau kita hidup baik dari awal, berkat Tuhan itu juga bisa mengalir ya. Bisa ditolong dalam segala hal. Sekali lagi terima kasih Kak Erna. Bapak Ibu teman-teman semuanya, jangan pernah lakukan kesalahan dari awal, karena sangat berpengaruh untuk kedepannya. Bagi teman-teman yang hamil di luar nikah, tidak harus diberkati.
Bertanggung jawab iya, tetapi tidak harus dengan cara pemberkatan. Karena pernikahan itu kontrak sampai mati di hadapan Tuhan. Jadi jangan dibuat ajang permainan, ya. Mari hidup kudus, anak-anak muda. Ya, jangan melakukan hal yang aneh-aneh di luar Tuhan. Jaga hidupmu, jadilah laki-laki yang mahal, jadilah perempuan yang mahal. Setiap hari Minggu, Dulos Production mengadakan ibadah jam 4 sore di Hotel Haris lantai 5 Mall FX Sudirman, Jakarta Pusat. Aku ada di sana melayani setiap hari Minggu. Jadi buat Bapak Ibu teman-teman yang mau konseling secara pribadi, mau didoakan secara pribadi, mari hadir beribadah bersama-sama dengan kami di situ. Nanti aku akan layani. Dan bagi Bapak Ibu teman-teman yang rindu bergabung melayani setiap hari Minggu bersama dengan kami, datang aja langsung, nanti kita komunikasi. Apa yang Tuhan sudah persatukan tidak boleh diceraikan oleh manusia, sebab mereka bukan lagi dua tapi satu. Allah membenci perceraian. Selama suami masih hidup, istri terikat. Selama istri masih hidup, suami terikat. Tidak bisa menikah yang kedua kali. Sekalipun terjadi perzinahan tidak boleh bercerai. Sekalipun terjadi KDRT tidak boleh bercerai. Tak kunjung punya keturunan tidak boleh bercerai. Pasangan sakit-sakitan tidak boleh bercerai. Pasangan pindah keyakinan tidak boleh bercerai. Pasangan kembali kepada keyakinannya yang lama tidak boleh bercerai. Pasangan tidak pulang-pulang tidak boleh bercerai. Sampai maut, sampai kematian yang benar-benar menceraikan. Mari Bapak Ibu teman-teman, terus kita dukung podcast Kana agar selalu bisa mengudara. Bapak Ibu teman-teman bisa mendukung dengan cara membeli kaos-kaos rohani dari kami. Link untuk pembelian kaos-kaos rohani ada di deskripsi. Atau Bapak Ibu teman-teman bisa menabur di nomor yang sudah tertera di bawah ini. Sampai jumpa di podcast Kana berikutnya. Say no to divorce.